Asian Games tinggal beberapa hari lagi. Persiapan yang tidak maksimal menyebabkan para pemangku kepentingan olahraga merasa khawatir. Khawatir terhadap kelancaran penyelenggaraan dan prestasi yang ingin dicapai. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sendiri merasa optimis semua berjalan lancar. Prestasi Indonesia tidak kunjung membaik di tingkat Asia, menyebabkan kekhawatiran nantinya Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta hanya akan menjadi pesta negara-negara peserta. Dana pembinaan prestasi yang hanya mencapai 730 miliar rupiah dianggap banyak pihak tak akan mampu mengangkat target 10 besar Asia. Bagaimanakah prediksi dan pendapat Yayu Basuki, anggota Komisi 10 DPR RI? Simak perbincangan aspirasi berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam program Aspirasi, sebuah program yang mendiskusikan masalah-masalah yang menyangkut DPR RI. Pemirsa, tidak lama lagi pesta olahraga terbesar se-Asia akan dimulai. Indonesia akan menjadi tuan rumah selama 2 pekan, sejak 18 Agustus hingga 2 September nanti. Indonesia akan menyambut lebih dari 12.000 atlet dari 45 negara peserta. Bagaimana persiapan penyelenggaraan perhelatan olahraga terbesar se-Asia yang akan diadakan di Jakarta dan Palembang ini? Sudah bersama saya, mantan atlet tenis Indonesia yang juga anggota Komisi 10 DPR RI yang telah menghasilkan 4 emas dalam perhelatan Asian Games. Siapa yang tak kenal? Ibu Yayu Basuki. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bagaimana Bu kegiatan sehari-hari ini Bu? Sehari-hari rutin seperti biasa, kan karena sekarang saya anggota Komisi 10 ya kita menjalankan daripada tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Ibu habis juga sibuk untuk menyambut pawai obor juga Bu ya? Salah satunya iya. Jadi memang minggu lalu kebetulan waktu awal pengambilan api obor di Merapen ya. Itu saya terlibat di Kota Semarang, dari Merapen ke Kota Semarang itu karena setelah itu sebelum dibawa ke Candi Prambanan, sekaligus kita juga melakukan sosialisasi untuk event Asian Games sendiri. Sama halnya dengan yang lalu kita juga melakukan untuk Olimpik, sebelum berangkat Olimpik juga ada pawai obor selalu ya. Awalnya kan obor itu diambil dari India, lalu kok dari kita sendiri dari Merapen ya, dari situ keliling ke kota-kota seluruh Nusantara ini yang dimana akan dilalui untuk pawai obor tersebut. Salah satunya ya pasti itu selain kita ini kan bangga ya untuk menyambut event besar seperti Asian Games ini, tapi juga kita juga ingin ada awareness dari masyarakat. Jadi supaya masyarakat ini kan juga antusiasme masyarakat harus kita pupuk di situ juga. Nah, kalau Ibu melihat sendiri antusiasme masyarakat ini sudah meningkat belum? Udah terlihat luar biasa. Belum? Menurut saya luar biasa. luar Dengan biasa. kemarin saya melihat dari sisi baru pawai obor ya. Oh, ya. Baru pawai obor. Bayangin dari terakhir tahun 1962 kita sebagai tuan rumah dan 56 tahun kemudian baru kita menjadi tuan rumah lagi kan gitu. Jadi saya yakin antusiasme masyarakat luar biasa besarnya dan mereka sudah pasti ekspektasi mereka juga pastinya ingin yang terbaik. Memang masyarakat seluruh Indonesia ini harus merasakan ya Bu ya. Iya, Euforia dari Asian Games. Euforianya luar biasa, makanya karena juga mereka juga harus merasakan kan mereka juga paling tidak harus tahu Asian Games ini event apa kan gitu. Bu, kalau menurut Ibu nih dari persiapan ini Bu menjelang Asian Games yang tinggal beberapa hari lagi ini, kalau menurut Komisi 10 apakah memang dari fasilitasnya atau hal-hal lainnya udah siap Bu dilakukan oleh kita sudah beberapa kali ngecek ya, termasuk terakhir kemarin baru minggu lalu kita ngecek salah satunya kan itu ada di beberapa tempat, juga ada yang di Jakarta, Jawa Barat, dan juga ada yang ngecek di Palembang kan gitu. Saya sendiri kebagian ngecek yang di Palembang. Waktu itu ada beberapa hal yang saya sebetulnya sudah kasih masukan juga terhadap pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Yang dimana waktu itu gubernurnya sendiri yang turun, saya juga kasih masukan beberapa kekurangannya. Salah satunya adalah mungkin tinggal finishingnya daripada asrama buat atlet, Rusunawa terutama.
karena di situ yang mungkin sedikit saya rasa agak behind, bukan behind, memang sedikit kurang cepat dalam arti karena ini kan kita betul-betul dipacu dengan waktu. Saya juga tekankan ke mereka, bisa nggak dalam 2 minggu ini selesai semuanya. Sebetulnya udah ready, hanya tinggal membersihkan ya, finishing itu tadi, membersihkan sana sini, termasuk juga venue-nya. Kita lihat juga kemarin venue menembak, ya. Hanya memang ada biasa, pasti tidak semuanya perfect, ada keluhan, pasti ada dari 1-2 cabang olahraga yang memang belum betul-betul sempurna, tapi secara keseluruhan kita udah siap, insya Allah. Tapi kalau menurut Ibu, venue pertandingan di setiap cabang olahraga ini udah bertaraf internasional nggak Bu sih? Menurut saya iya, kalau kita bicara bertaraf internasional, saya rasa kita sudah bisa mengimbangi ya, walaupun memang ya seperti saya bilang, kita kalau melihat daripada tolok ukur jangan melihat seperti Cina atau negara-negara yang memang sudah jauh lebih maju daripada kita. Tapi secara keseluruhan kita tidak kalah. Saya lihat sendiri terakhir ya, contohnya waktu pada saat Asian Games di Thailand sendiri ya. Jadi dari situ apalagi kok kita ngelihat sekarang bagaimana megahnya GBK sendiri ya, fasilitas yang berada di sekitar GBK, landscape-nya semuanya saya rasa mendekati sempurna, saya rasa menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN, saya bisa katakan. Berarti lebih baik dari negara Thailand ya, bisa dikatakan seperti itu? Saya bisa mengatakan seperti itu, ya. Baru-baru ini Bu, dekat-dekat ini terjadi pengerusakan ya Bu di stadion. Nah ini bagaimana sih Bu sebenarnya antisipasi pengamanan Bu yang memang sudah juga dilakukan oleh pemerintah saat ini? Sepertinya lemah juga, udah dibangun tapi malah dirusak. Ini komentar dari Kominfo seperti apa? Ini juga terus terang aja kejadiannya kok persis setelah kita kunjungan ke sana ya. Terus terang aja waktu itu setelah kita Komisi 10 mengadakan kunjungan, besoknya kan bawa Presiden melakukan kunjungan ke sana juga. Sekaligus juga meresmikan LRT yang sudah selesai. Nggak lama dari itu terjadilah ya ya sebetulnya ini juga tragedi menurut saya cukup memalukan karena kenapa? Di sini yang namanya pengertian atau partisipasi daripada masyarakat ini sendiri belum bisa mereka belum bisa menghargai sebetulnya ini kan ini bayangin pemerintah membangun ya untuk kesiapan agar kita nanti tidak memalukan supaya kita menjadi tuan rumah yang baik karena itu juga nama negara dipertaruhkan kan gitu. Tapi di sisi lain knowledge ya mungkin ya, pengetahuan daripada masyarakat sendiri atau juga bisa saya katakan kesadaran daripada masyarakat sendiri khususnya sepak bola masih belum sadar betul arti daripada itu semua kan gitu loh. Jadi ini yang saya kaget terus terang aja juga akhirnya kita memang sangat sayangkan itu terjadi. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ini bisa terselesaikan karena kebayang habis pertandingan kita ngelihat banyak sekali kursi terbang kan gitu ya, ibaratnya kan kursi terbang. Ini yang sangat-sangat brutal, tapi memang saya ya udah terjadi, kita juga jangan menyalahkan tuan rumah Palembang sendiri atau pemerintah Palembang sendiri. Mudah-mudahan ke depannya ini kan suatu test case atau suatu example yang sangat bagus saya rasa untuk supaya kita lebih berhati-hati, intinya kan gitu. Karena kenapa? Seharusnya kan di situ sebenarnya ada aturannya 100 hari sebelum event atau sebelum hari H. Kalau bisa jangan diadakan event yang memang terlalu berat, yang dimana takut nantinya membuat ada suatu kerusuhan ataupun keributan yang kita tidak inginkan bersama. Intinya itu. Tapi ya udah, ini semua udah terjadi. Mungkin saya rasa tuan rumah ataupun dari kesebelasan tuan rumah mungkin itu juga harus ikut bertanggung jawab dalam hal itu. Tapi kira-kira langkah apa Bu yang akan dilakukan Komisi 10 dan pemerintah? Apakah memang kita juga harus mengedukasi masyarakat nih Bu agar kita kan nanti menyambut tamu-tamu negara luar ya, biar emosionalnya juga tidak terlalu tinggi gitu kan masyarakat Indonesia. Kalau bicara dari yang saya katakan tadi memang salah satu bentuk sosialisasi ya. Makanya kenapa kita juga lakukan sosialisasi ini walaupun memang agak terlambat ya. Ini kan sebetulnya yang saya katakan peran daripada masyarakat ini dituntut untuk lebih bisa saya katakan untuk lebih profesional. Jadi pengertian daripada mereka. Jangan sampai
bayangin seluruh kesiapan, seluruh pembangunan yang dilakukan sudah baik oleh pemerintah, tapi dirusak dalam waktu yang singkat. Example itu semua udah ada waktu di GBK kan. Itu kan sudah ada, sudah kelihatan sebetulnya kan, waktu itu juga ada ya sedikit beberapa hal kerusakan-kerusakan. Tapi ini yang mungkin yang tidak tidak diikuti ya, tidak diikuti atau barangkali juga saya nggak tahu, saya tidak ingin mengatakan itu lalai ya dari pihak tuan rumah ataupun pemerintah Sumatera Selatan, tapi saya yakin mereka inginnya namanya juga mereka ingin otomatis kemenangan dari faktor tuan rumah kan gitu, tapi ternyata mereka harus mengalami kekalahan dan masyarakatnya belum bisa menerima. Ya ini yang saya katakan sosialisasi ini agak terlambat. Nah, kenapa terus terang aja baru dilakukan 1 bulan sebelum event. Seharusnya memang kita sudah lakukan itu supaya bentuk edukasi ini masyarakat lebih aware dan mereka juga lebih paham bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana menjadi penonton yang baik, ya, salah satu itu. Perlu ada penindakan tegas nggak sih Bu dari aparat keamanan sendiri Bu terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, itu kan untuk mengurangi bagaimana langkah. Kalau tindakan keributan. hukum kan sudah ada, maksudnya dalam arti ya langkah hukum ya silakan yang memang perlu diproses langkah hukum itu saya rasa pasti ada dari sisi hukum. Tapi kalau penindakan tegas secara ininya saya rasa apa yang yang saya katakan tadi, mereka banyak mungkin belum paham. Ya, mereka sendiri belum paham dan saya yakin kadang-kadang namanya penonton ini kan penonton ini kan variabel ya, penonton ini sangat variabel. Ada penonton yang memang betul-betul udah paham, yang biasa dia menonton event sampai dengan kategori dunia, tapi kebetulan ini terjadi di daerah. Nah ini kan namanya event ini kan belum merata, belum semua terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Ini sebetulnya salah satu nantinya mungkin juga contoh bahwa nanti kalau kita akan mengadakan event itu kok juga ada pemerataan juga di seluruh Nusantara ini. Ya Bu, ini kan Ombudsman juga mengumumkan hasil survei kesiapan ya Bu. Ada 12 poin yang perlu dikebut dan diperbaiki nih Bu. Tapi tahan dulu Bu jawabannya. Kita kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Tentunya yang pertama bangga ya, karena ini kan ajang multi event terbesar kedua setelah Olimpiade Asian Games. Jadi seluruh negara di Asia tentunya akan masuk ke Indonesia dan ini adalah salah satunya untuk bisa mempromosikan Indonesia. Yang pertama emang ke jalur prestasinya dulu, prestasi olahraga. Yang kedua adalah mempromosikan tentang Indonesia. Apa aja sih yang ada di Indonesia itu ya kita promosikan sekarang, karena seluruh negara di Asia khususnya tertuju ke Indonesia untuk Asian Games ini. Merupakan satu kebanggaan bagi Indonesia setelah 56 tahun, cukup lama jarak antara penyelenggaraan Asian Games tahun 62 sampai sekarang tahun 2018 mendapat kepercayaan dan pertama kali dalam sejarah satu negara menyelenggarakan di 2 kota sekaligus, Jakarta, Palembang. Semoga ini bisa menjadi bukti bahwa Indonesia bisa dipercaya menyelenggarakan Asian Games di mata dunia. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 buat saya sendiri itu jadi satu kebanggaan. Karena sekali lagi mungkin nggak 20 tahun sekali, nggak 30 tahun sekali punya kesempatan seperti ini. Harus dimanfaatkan dengan baik, kita menjadi tuan rumah yang baik, penyelenggara yang baik. Bahkan bukan tidak mungkin di beberapa cabang kita bisa meraih prestasi. Kita lihat ada di bulu tangkis ataupun juga kita lihat di atletik, panahan dan lain-lain. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia sangat bangga di tahun 2018 ini bisa merasakan atmosfer Asian Games. Bangga banget sih Indonesia menjadi tuan rumah. Ya, masih bersama saya di program Aspirasi. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang persiapan Asian Games tahun 2018. Ini Bu, ada survei dari Ombudsman nih Bu. Ada beberapa hal yang memang perlu dikebut terkait dengan fasilitas kesehatan, penunjang untuk orang-orang difabel. Ini kalau Komisi 10 melihatnya seperti apa Bu? Memang fasilitas penunjang perhelatan Asian Games ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah mapan nih Bu sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Ombudsman itu sendiri Bu? Gini,
kita kan juga perlu tahu survei itu kapan, ya satu. Kedua, kalau tadi bicara salah satunya ramah untuk difabel, ya. Salah satu nanti event Asian Para Games kan baru akan nanti pada bulan Oktober, 2 bulan ya setelah event Asian Games ini. Jadi yang utama kan memang saat ini memang kita semua fokusnya sama Asian Games. Habis itu baru ke Asian Para Games. Asian Games sendiri seperti yang saya katakan tadi, memang kalau kita katakan tadi kesiapan daripada ambulans, rumah sakit terkait yang semua yang terdekat ya, yang bisa saya rasa saya yakin itu bisa siap ya dalam waktu yang singkat ya, dalam arti yakin ini semua kan sudah terkoordinasikan dengan seluruh beberapa kementerian terkait kan gitu. Setiap kali ada ratas itu semua kan sudah terkoordinasikan dengan dan terkondisikan dengan beberapa menteri terkait. Saya yakin ya pasti nanti sudah ada pastinya selain ambulans kita harus ada dokter pendampingan. Tapi jangan salah, masing-masing cabang olahraga itu juga sudah harus memikirkan itu. Masing-masing cabang olahraga harus memikirkan pendampingan dokter, pendampingan trainer ya, selain daripada pelatih. Nah, ini yang perlu kita memang terus terang aja kita belum berhadapan dengan cabur-cabur ini, yang dimana ini nanti harus kita pertanyakan juga kepada mereka, karena mereka harus ngurusin atletnya masing-masing kan gitu dari cabang olahraga tersebut. Tapi kalau dari sisi keseluruhan dari pemerintah, insya Allah saya yakin bisa sudah siap semuanya dalam waktu yang mungkin 2 minggu ke depan ini. Kalau fasilitas penunjang untuk para supporter nih Bu, yang memang ingin mendukung negaranya masing-masing ini memang kalau menurut Ibu udah siap gak? Mulai dari transportasi dan akses masuk ke dalam venue-venue pertandingan itu tersebut. Nah, akses transportasi kalau tadi saya katakan di Palembang sendiri ya, di situ LRT kan makanya dikebut di sana. Akan ada LRT ya. Karena kenapa? Memang kita salah satunya yang coba nge-push karena memang jalan utamanya tuh luar biasa macetnya. Waktu itu kita sudah keluhkan dan itu dijawab makanya oleh pemerintah Sumatera Selatan bahwa LRT ini dijanjikan untuk selesai. Dan kemarin pas kita tinjau ke sana dan setelah kita kan waktu itu kemarin itu presiden sendiri ke sana dan sekaligus meresmikan sebetulnya kan gitu. Kesiapan LRT udah siap, saya rasa itu udah suatu jawaban. Untuk di Jakartanya sendiri, saya yakin dengan adanya beberapa transportasi yang sudah disediakan oleh baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, saya rasa udah mulai siap ya sampai dengan ke transportasi. Beberapa keluhan yang sebetulnya dari masyarakat yang saya terima ya, itu adalah salah satunya beberapa keluhan yang dimana ini tiketnya kok mahal sekali seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita juga kita kebetulan besok ini akan ada raker lagi ya dengan keseluruhan kementerian terkait, yaitu dari Kemenpora sendiri juga sekaligus dengan Inasgok, KOE dan beberapa pihak yang terkait itu sendiri. Kita akan lebih lebih bukan tekankan tapi lebih kita pertanyakan lagi benar nggak keluhan-keluhan ini. Yang saya dengar dari sepihak lagi sebetulnya sudah ada beberapa katakanlah special fare ya, atau maksudnya harga khusus, special rate, mohon maaf, special rate untuk harga khusus untuk katakanlah pelajar. Karena memang ini kita juga ingin para pelajar ini melihat ya, mensupport mereka, melihat dan juga turut kita partisipasikan para pelajar ini, karena ini supaya bisa mengencourage atau bisa memotivasi mereka sendiri untuk turut nantinya termotivasi untuk berprestasi juga gitu. Ya memang biar agak tidak berbanding terbalik dengan semangat Indonesia untuk mendukung itu betul. Jadi kalau bisa yang Komisi 10 selalu tekankan juga bahwa kalau bisa ini jangan hanya sukses penyelenggaraan ya, tapi juga ada sukses prestasi, ada sukses ekonomi, dan juga satu lagi suksesi dari sisi administrasi. Kalau soal masalah kemacetan ini apa yang udah dipikirkan juga Bu, diantisipasi terkait dengan penyelenggaraan ini? Karena kan Jakarta dan Palembang itu kita tahu Bu, macetnya memang itu juga kemarin sudah, walaupun selalu ada trial ya, selalu udah ada uji coba, udah uji coba dari
pihak penyelenggara ya, ataupun kan ini kan terus terang aja ketua CDM kita juga Wakapolri. Jadi saya yakin ini semua sudah terkoordinir dengan baik. Yang kemarin di mana uji coba ini beberapa ke venue, salah satunya mungkin venue ke Pondok Indah Golf umpamanya. Itu dari Kemayoran sendiri mereka sudah mengatakan bahwa uji coba ini berjalan lancar, dibutuhkan waktu kira-kira 30 sampai 40 menit ya sampai dengan ke Pondok Indah. Jadi beberapa ke venue ini sendiri selalu juga diadakan uji coba. Jadi supaya atlet ini yang terangkut tidak merasa stres. Jadi ini juga yang nanti akan kita juga tekankan lagi. Make sure bahwa atlet-atlet ini memang mereka sudah ready, siap untuk bertanding. Jangan sampai terlalu lama di perjalanan karena ini nanti akan mengalami tingkat kestresan yang luar biasa tingginya. Ya Bu, kita sudah banyak membicarakan tentang bagaimana persiapan fasilitas. Nah kalau menurut Ibu persiapan dari kesiapan atletnya ini Bu, untuk meraih prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya ini seperti apa Bu yang sudah dilakukan oleh para cabang olahraga sendiri Bu? Kalau untuk meraih prestasi lebih baik dari sebelumnya, insya Allah pasti harus lebih baik dari sebelumnya kan gitu. Kenapa? Saat ini kita tuan rumah, kita udah pasti apapun yang terjadi dukungan daripada masyarakat selalu akan berada di belakang para atlet kita. Kan mereka adalah pahlawan-pahlawan olahraga kita. Nah di sisi lain kita juga saya ini kan ketua IOA juga, Indonesian Olympic Association ya. Kita sendiri juga ada kerjasama dengan pihak Kemenpora untuk melakukan pendampingan terhadap atlet. Nah kita sendiri juga melakukan pendampingan bagaimana tentang kesiapan atlet ini sendiri kan gitu. So far memang ada beberapa cabang olahraga yang mungkin kita banyak mungkin masyarakat tidak tahu tiba-tiba bikin big news ya. Salah satunya sebetulnya kemarin atletik. Kan ada misalnya dengan Zohri kan gitu. Lalu. Nah pelari ini sendiri kan kita melihat Zohri memecahkan rekor ya, rekor sebelumnya yang dipegang oleh seniornya Mardi Lestari ya. Dia membekukan waktu 10,18 kalau nggak salah. Walaupun itu dia belum memecahkan rekornya daripada Surya Agung sendiri, tapi dia masih muda, dia muda belia yang sangat potensial. Nah ini mudah-mudahan ya, kita nih kadang-kadang pemerintah kita ini kan reaktif ya, cepat sekali untuk dia. Wah ini harus, kalau udah dengar dari masyarakat harus diperhatikan, harus ini, apalagi mohon maaf media mainstream sendiri langsung melihat background bagaimana seorang Zohri kan gitu. Oh ternyata keluarganya begini, susah ini dan lain-lain. Saya sangat selaku mungkin saya mantan atlet sendiri ya, selaku Olimpian sendiri, saya sangat mengapresiasi dengan bagaimana akhirnya ya reaktif daripada pemerintah sendiri dan juga mungkin masyarakat juga turut ya, ibaratnya turut memperhatikan di situ bahwa langsung ada ibaratnya secara mungkin bisa bentuk bantuan langsung, ada juga yang bantuan langsung tiba-tiba diberikan rumah ya seperti Kemendagri umpamanya, atau dari presiden sendiri juga kan akhirnya langsung membangunkan rumah seperti itu. Saya selaku mantan atlet juga atau Olimpian juga memberikan apresiasi yang luar biasa, tapi saya ingin juga ingatkan, terus terang aja selama ini pemerintah ini kan menemukan talenta ya, mereka menemukan talenta tapi mereka belum meng-create atau membentuk ya, mereka belum mencetak atlet tersebut. Nah ini kan kita udah ada nih atlet muda potensial. Untuk masa depannya dia supaya lebih tergaranti, harusnya kalau saya terus terang aja karena saya kan paham betul bagaimana juga budaya dari atlet-atlet kita sendiri, jangan sampai mereka justru kaget kan gitu. Harusnya ke depan ini yang kita pikirkan. Contoh, ini hanya sebatas contoh aja. Umpamanya atletik ini bagus di mana? Umpamanya katakanlah ada di Jerman atau di Amerika. Pembinaan ya, Bang? Harusnya tekankan dia mengenyam kepelatihan di sana, atau kalau perlu mendatangkan pelatih memang yang sudah khusus, karena menurut saya dengan waktu yang dia cetak 10,18 dia nanti akan bisa jauh lebai baik. Harapan kita kan ada pada dia untuk yang akan datang. Ini supaya jangan, kenapa? Takutnya nih kok tiba-tiba malah si atlet kaget. Yang ada justru
kita atau pemerintah sendiri justru menyerumuskan dengan hadiah-hadiah yang sekian banyaknya karena ini masih muda gitu loh. Itu yang saya katakan. Tapi saya selaku mantan atlet saya mengapresiasi ibaratnya perhatian baik itu dari presiden juga pemerintah ya terkait dari Kemenpora sendiri atau pemerintah melalui kementerian-kementerian yang lain yang spontanitas memberikan bantuan-bantuan itu, termasuk kita sendiri juga memberikan spontanitas bantuan-bantuan itu. Wah, berarti memang udah beberapa kinerja yang udah dilakukan pemerintah terkait persiapan fasilitas dan atletnya, Ibu ya. Iya. Nah, kita akan lanjut kepada segmen selanjutnya, tapi kita akan menyaksikan video harapan masyarakat terkait dengan prestasi atlet Indonesia pada Asian Games tahun 2018. Harapan saya untuk atlet kita yang akan berlaga di Asian Games nanti simpel aja. Berjuang, berusaha yang terbaik untuk Indonesia. Harapannya membawa Indonesia ke puncak yang prestasi yang maksimal ya. Artinya setelah mereka latihan, menjalani proses latihan, tampilkan yang terbaik dengan membawa nama. Ya pemirsa, Anda masih bersama program Aspirasi TV Parlemen. Kali ini membahas mengenai atlet Asian Games. Nah, tadi sudah banyak beragam harapan masyarakat terhadap atlet Indonesia yang ingin atlet-atlet ini memborong medali emas dan menargetkan masuk minimal 10 besar. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, ini kita bisa mencapai gak sih, Bu? 5 besar atau 10 besar, Ibu? Karena sudah ditargetkan juga pemerintah 7 sampai 10 besar. Ini kalau dari Komisi 10 sendiri ini bagaimana, Bu? Insya Allah kalau 10 besar itu masuk akal ya, saya bilang. Karena kita sebagai tuan rumah juga, dan saya yakin 10 besar itu bisa kita raih ya. Hanya memang dari cabur apa itu yang perlu saya tidak bisa, saya terus terang aja kalau bicara dengan cabang olahraga untuk dari cabur Olimpik itu memang berat ya, karena beberapa cabur Olimpik mungkin yang beberapa di antara yang mampu konsisten untuk mempertahankan gelar itu, salah satunya ya udah pasti kita semua tahu adalah bulu tangkis kan gitu, yang sangat konsisten selama ini. Nah, kalau dari cabur-cabur yang lain kita harapkan ada kejutan. Kenapa kita harapkan ada kejutan? Karena ya itu tadi menggunakan dari faktor tuan rumah. Jadi kalau faktor tuan rumah itu besar perbedaannya. Kadang-kadang kita tidak bicara dengan peringkat lagi. Jadi peringkat yang tadinya dia tidak diperhitungkan, peringkat bawah, tapi tiba-tiba dia bisa meraih ya atau merebut medali emas, itu bisa terjadi. Itu salah satunya tapi itu memang dari beberapa cabur yang sudah dikatakan bukan cabur terukur ya. Cabur apa nih, Bu, yang Ibu harapkan ini bisa mengejutkan nih, Bu? Gini, ada beberapa, salah satunya umpamanya sebetulnya panahan ya atau wushu ya. Beberapa cabur yang memang mereka memang selama ini mereka sudah berprestasi di Asia bahkan dunia ya. Hanya saja memang ini faktor tuan rumah yang saya katakan ini itu juga penuh dukungannya, apalagi keterlibatan masyarakat luar biasa besarnya dan antusiasme mereka luar biasa ya. Kita memang terus terang aja berharap dari dukungan masyarakat tuan rumah sendiri. Nah, kalau dari kita katakan, saya tadi katakan 10 besar itu bisa bisa kita raih ya. Dan kemungkinan saya ini mohon maaf saya ngomong apa adanya, memang terus terang aja, karena kemungkinan itu bukan dari cabur-cabur Olimpik, yang bisa banyak dari cabur non Olimpik. Kita ada 10 cabur baru juga kan gitu. Cabur-cabur tambahan ini yang sebetulnya kita proyeksikan untuk meraih medali emas atau untuk kita memenuhi target kita ya. Kalau bicara target antara masuk di 10 besar, saya ada keyakinan kita akan masuk. Tapi ya bicara dari cabang olahraga yang saya katakan tadi, kemungkinan dari cabur non Olimpik. Kalau menurut Ibu, kira-kira kita bisa mendapatkan berapa emas nih, Bu? Karena pemerintah sudah menetapkan 16 sampai 20 emas kita bisa raih di 16 sampai 22 ya yang mereka canangkan. Gini. Memang nggak semua itu kan nggak ada sesuatu yang baku. Kita nggak bisa mengatakan oh nanti akan akan diraih 20 medali emas ya gitu. Yang sangat saya pikir visible ya. Menurut saya adalah memang di 10 sampai 16 itu sangat visible ya. Nah, kalau itu sampai dengan di atas 20
yang saya katakan tadi itu ada beberapa cabur yang mungkin harapan yang tak terduga, yang saya katakan tadi dari non, dia mungkin bukan cabur yang diunggulkan atau bukan atlet yang diunggulkan, tapi tiba-tiba dia bisa tiba-tiba meraih. Gak usah jauh-jauh, contohnya sebelumnya udah ada, dan itu Zohri sendiri. Hanya kita apresiasi Zohri melakukan itu di Finland loh. Nah ini apalagi kita tuan rumah di Indonesia, dan saya yakin dukungan peran masyarakat luar biasa besarnya, dan itu akan memacu semangat daripada atletnya sendiri. Saya yakin mereka ingin menyumbangkan yang terbaik buat negaranya. Kalau tenis sendiri Bu, yang sesuai dengan pengalaman Ibu seperti apa nih? Kira-kira akan meraih ya, target di tenis sendiri apa? Gini, sama halnya tenis kita ini kan sebetulnya saat ini kondisinya bukan yang bukan yang diperhitungkan kan dari cabur tenis sendiri. Ada beberapa yang kemungkinan bisa meraih medali, potensi medali. Mungkin ada baik itu di ganda putri ataupun di ganda campuran. Ya, saya lihat ada pemain putra kita, ada yang kita masih bertumpu pada seorang Christopher Rungkat. Ya. Sedangkan pemain putri kita mungkin akan lebih merata. Di situ ada Aldila, ada Beatrice, ada Jessie, dan beberapa yang muda-muda juga. Nah, mereka lebih merata. Saya melihatnya ini adalah kesempatan buat mereka, kesempatan emas. Jadi apa yang mereka sudah melakukan beberapa trial, turnamen-turnamen, baik itu di luar maupun di dalam negeri sendiri, dan mereka memperlihatkan perkembangan yang sangat bagus ya, pemain-pemain muda ini, dan kita berharap yang saya katakan tadi, mudah-mudahan ada harapan di ganda putri maupun di ganda campuran, atau bahkan mungkin mudah-mudahan Christopher, saya nggak tahu kalau memang dia menjaga kondisi fisiknya, mungkin seorang Christopher Rungkat masih bisa berprestasi juga di tunggal, karena ya itu tadi, kita kembali lagi faktor tuan rumah harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebenarnya dukungan nyata dari Komisi 10 terkait dengan pembinaan para atlet itu apa sih Bu yang sudah dilakukan Bu untuk meningkatkan prestasi nih Bu di ASEAN? Dukungan Komisi 10 udah pasti kan dari tupoksi Komisi 10 sendiri kan. Apa itu? Salah satunya adalah faktor anggaran. Nah, dari anggaran itu selalu kita berikan masukan seberapa anggaran yang patut atau layak ya untuk pembinaan atlet atau mempersiapkan atlet itu sendiri. Dari faktor itu yang dari itu nanti ya, kalau kita katakan dari sisi legislasi ya, ataupun pengawasan juga kita lakukan, walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, mungkin dari kita yang bisa melakukan, ada waktu kita udah pasti melakukan pengawasan untuk ke atlet ya. Tapi kok pengawasan secara keseluruhan baik itu ke pemerintah khususnya udah pasti kita lakukan pengawasan kan gitu. Tapi saya yakin dari situ saya yakin bahwa dukungan Komisi 10 saya rasa sudah memberikan yang terbaik, dan juga saya yakin ini juga bisa memberikan motivasi juga untuk atlet-atlet dan juga untuk persiapan khususnya di Asian Games kali ini. Ya Bu, sebagai mantan juara Asian Games Bu, apa tips-tips Bu buat para atlet agar bisa meraih prestasi seperti Ibu? Gini, buat saya simple sebetulnya. Ya itu tadi, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Mereka tampil di sini, tampil di tuan rumah, mereka harus pergunakan sebaik-baiknya, dan mereka harus karena kenapa kesempatan ini belum tentu datang dua kali kan, belum tentu nanti yang akan datang kalau kapan kita sebagai tuan rumah, belum tentu mereka masih terjun menekuni sebagai atlet. Jadi buat saya tipsnya sangat mudah, itu tadi, gunakanlah faktor tuan rumah ini sebaik-baiknya, dan saya yakin itu akan membooster ya, atau membuat motivasi daripada atlet-atlet ini jauh lebih baik dan akan jauh lebih siap dibandingkan apa yang selalu mereka khawatirkan selama ini. Berarti kita yakin Ibu penyelenggaraan Asian Games ini berjalan sukses, dan kita juga Amin, bisa meraih, saya yakin bisa meraih prestasi dengan kita maksimal. Semua akan event Asian Games ke-18 2018 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ya, pemirsa, kita semua berharap penyelenggaraan Asian Games dapat berjalan dengan lancar dan Indonesia meraih juara. Mari kita sukseskan Asian Games tahun 2018 dan kita dukung seluruh atlet Indonesia. Demikian perbincangan saya, Hilman Hidayat, beserta kerabat kerja yang bertugas. Saya undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di program Aspirasi selanjutnya. Terima kasih, Mas Hilman.